sedikit mempresentasikan bagaimana upaya mereka dalam melestarikan budaya, termasuknya adalah salah satunya mengangkat tema perahu otok-otok. Kenapa kok otok-otok? Karena ini adalah dihasilkan dari suara dari perahu. Sebetulnya mainan ini mainan jadul, Bunda. Ini mainan saya sejak kecil. Makanya kemarin ketika kita memutuskan apa yang kita angkat tema pada UKK ini, kita banyak masukan. Akhirnya kita angkatlah topik ini sebagai bentuk rasa penghormatan kita kepada para seniman mainan zaman dulu, yang saat ini mungkin mainan ini sudah tidak jarang kita temukan. Ya mungkin harganya juga murah, saingannya juga mainan elektronik yang sekarang mahal-mahal. Tapi ini tidak kalah menariknya. Nah, bagaimana nanti prosesnya, bentuknya atau ini akan disampaikan oleh anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu dan seluruh anak-anak, teman-teman semuanya, perkenalkan dulu. Mungkin ada yel-yel ya. Kami persilakan untuk yel-yel dulu. Kelompok 12. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kelompok 12. Pucuk. Proses. Proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan memperkenalkan diri. Nama saya Aki Arofin Alimuddin. Nama saya Mas Rari Alizaki. Nama saya Ibnu Rafi Satria. Nama saya Muhammad Awi Wicaksono. Nama saya Ahmad Alvin Hidayatullah. Nama saya Fatila Nismi Abraham. Baik, itulah perkenalan dari tim kelompok UKK 12 yang diketuai oleh Ananda Raffi dari kelas 6 B, Buati berarti ya. Alhamdulillah, ini anaknya hebat-hebat. Baik, agar tidak penasaran di apa sih mainan otok-otok kok nggak dikit-dikit ya. Marilah kita tadi mana ya slide-nya? Dan ini sudah siap Mas Fahri ya untuk presentasi ya. Baik, inilah UKK kelompok 12 mengambil topik kapal otok-otok dari kaleng bekas. Latar belakang. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional Indonesia yang berupa miniatur kapal yang terbuat dari kaleng atau seng. Mainan ini sempat menjadi primadona dan disukai oleh anak-anak pada era tahun 90-an. Memanfaatkan barang bekas tidak hanya mengubah fungsi atau meningkatkan nilai guna, namun juga dapat menghasilkan aspek ramah lingkungan atau go green karena mengurangi sampah kaleng yang biasa dibuang begitu saja, yang akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai barang yang bernilai serta layak untuk menjadi peluang usaha. Selanjutnya, Rumusan masalah. Kota Surabaya merupakan kota yang jumlah populasi penduduknya cukup besar, yang akhirnya berpengaruh pada jumlah sampah yang dihasilkan. Maka dari itu harus ada upaya-upaya dalam penanggulangan sampah dari mulai skala rumah tangga hingga skala perkotaan. Salah satu upaya itu adalah membuat karya inovasi yang diambil dari barang bekas. Dalam hal ini adalah perahu otok-otok dengan tujuan untuk mengurangi sampah, juga dapat mengangkat ekonomi rakyat. Di samping itu, perkembangan zaman membuat peminat mainan kapal otok-otok sudah mulai menurun dan hampir punah akibat masuknya mainan modern yang diimpor dari luar negeri. selanjutnya tujuan. Tujuan kelompok 12 mengambil topik perahu otok-otok yang terbuat dari kaleng bekas adalah
motivasi kepada adik-adik kelas agar bisa membuat mainan sendiri yang tidak kalah menarik dengan mainan zaman sekarang. Sebentar dulu untuk Mas Afif, kamu dan Bapak Ibu semuanya, Dewan Juri. Jadi saya akan tegaskan kembali bahwa tujuan dari kelompok 12 mengangkat tema perahu atau ini memang syarat sekali dengan program pemerintah Kota Surabaya, yaitu mengangkat atau temanya Zero Waste. Zero Waste itu sekolah bebas sampah. Itu cocok sekali dengan program pemerintah Kota Surabaya, di mana sekolah tidak lagi ada sampah. Itu poin pentingnya. Yang kedua, bahwa kelompok 12 ini tujuannya untuk melestarikan kembali, mengangkat mainan zaman dulu itu biar tidak tertinggal. Di mana di zamannya Pak Jairul kecil dulu, ini menarik. Zaman dulu ini termasuk lumayan agak mahal, tapi sekarang sudah murah. Nah, ini menarik. Yang ketiga, agar nanti memotivasi adik di kelas, bagaimana cara bikin mainan sendiri di rumah tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Ini tujuannya. Jadi kemarin ada perayaan itu memang gitu tujuannya. Adik-adik biar melihat, oh kakak kelas 6 ini ternyata bisa bikin mainan sendiri. Mungkin nanti tidak hanya perahu-perahu ya, bisa diangkat lagi mungkin mainan gasing atau apa bisa. Intinya adik-adik biar termotivasi lagi bikin mainan sendiri. Nah, seperti itu. Baik, Mas Afif bisa dilanjutkan untuk menjelaskan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk bikin perahu atau Alat dan bahan: kaleng bekas, tang potong, penggaris, bulpen, ucek, lem antiku, minyak goreng. Berikut lem teston, gunting seng, solasi, cat minyak, kanvas, lem tembak, kertas, paket, kuas. Baik, sudah dia tidak penasaran bagaimana sih proses pembuatannya. Mari bersama-sama kita saksikan video pembuatan perahu atau kotak secara singkat. Kita berdebat. Sambil dia keluar suaranya di sound, lalu Pak Bayu disambungkan dulu. Ya seru, ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KK12 SDN Mas Bayu 3. Nama saya Pak Alvin Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Abdi Cakro. Nama saya Muhammad Nama saya Muhammad Abdi. Kami akan memberi penampilan cara membuat perahu atau kotak bagi kalian berat. Alat dan bahan yang dibutuhkan: kaleng bekas dan tembak, kotak yang penting, tas, penggaris, dan bulpen.
mengucapkan terima kasih kepada guru-guru pembimbing, terutama untuk pembimbing kelompok 12 ya. Terima kasih kepada Pak Jainul yang mengangkat mainan tradisional zaman dahulu. Anak-anak mungkin tidak tahu mainan ini. Dengan diangkatnya karya ini, mereka akan tahu ternyata mainan itu tidak perlu kita mengeluarkan biaya. Kita bisa membuat sendiri, ya. Kita buat sendiri. Tadi yang pertama ini adalah mainan dari dulu, jadi kita melestarikannya, ya. Yang kedua, bahannya dari barang bekas, berarti kita sudah mengurangi sampah, ya, mengurangi sampah. Kemudian dari mainan ini juga kamu bisa belajar selain ini SPDP mungkin ya, di IPA. Kenapa mainan ini kok bisa jalan padahal tidak ada mesinnya? Nah, itu bisa kalian cari kenapa ya mainan ini bisa jalan padahal tidak ada mesinnya. Nah, itu nanti bisa kalian pelajari di IPA. Nanti mungkin bisa ya? dijelaskan Mas Fahri, bisa dijelaskan ya. Oh, ada yang bisa jelaskan. Ya. Ya, Kenapa kapal ini nggak bisa gerak? Ada apanya? Apa ada mesinnya di dalamnya atau gimana? Nanti sama Mas Fahri bisa dijelaskan. Nih, terasa Bu Is di Solo. Iya, Mas Fahri silakan, mungkin bisa dijelaskan singkat saja kenapa bisa bergerak. Kapal otomotor cara kerjanya adalah memasukkan air ke dalam knalpot, lalu memanaskan bagian dalam perahu. Nah, air yang dimasukkan itu akan menguap dan mendorong perahu tersebut sehingga bisa berjalan. Sukses. ya. Bagus sekali. Terima kasih. Jadi anak-anak selain berkarya, ini kan berkarya dan belajar dan berkarya. Jadi kalian akan selain menghasilkan karya, kalian bisa belajar dari sini, ya. Jadi bagus sekali karya yang diambil oleh kelompok 12. Anak-anak kalian lestarikan, ya, mainan tradisional, terus karya-karya zaman dahulu sebelum karya itu diambil